welcome back to my channel. Kali ini gue ditemenin sama Prof Dani dan thank you ya. Halo, sama-sama. Jadi hari ini gue mau ngebahas sedikit tentang Indonesian Drift Series yang kemarin baru berlangsung ya. Kebetulan kan kemarin 2 round, tapi gue nggak ikut round keduanya, gue langsung ikut round ketiganya. Karena pada saat ini sebenarnya kita nggak merebutkan poin ya Dan ya. Enggak, kita mau ngacak-ngacak kita poin. justru mau ngacak-ngacak poin gitu loh. Jadi ronde 1 kita nggak ikut, ronde 2 Dani ikut, ronde 3 Dani ikut. Gue tuh cuma ikut di ronde 3-nya doang. Karena kejurnas itu 3 seri kan. Iya. Minimum diadakan 3 seri. Minimum diadakan 3 seri. Dan gue sebagai ketua komisi, ya kita memang mau bikin event, tapi juga ya dengan dana terbatas ya, kita mencoba untuk bikin event. Nah, kemarin itu kan sebenarnya title fight, ya gak? Iya, betul. Title fight justru dimana harusnya gue dan Dani ini ikutan buat ngacak-ngacak poinnya mereka, biar mereka nggak menang dengan mudah jadi juara nasional ya. Karena kita mau ikutan di seri kedua dan ketiga. Gue ikut dua-duanya itu, gue nggak akan mungkin bisa ngejar. Nggak mungkin, poin. karena lo udah ketinggalan di seri 1 lo nggak ikut. Betul. Itu pentingnya kalau misalnya mau ngejar juara nasional ya lo harus ikut dari round 1. Kalau nggak sulit buat mengejarnya. Dan mungkin kemarin skornya agak mepet karena pesertanya juga cuman Sedikit kan. Iya. Makanya kita tidak semudah itu. Tidak semudah itu ya buat yang mau menjadi juara nasional. Karena waktu round 1 yang menang kan siapa ya? Nah, juara 1 tuh Dio. Kedua Ziko. Ketiga BTX atau Zarvan dan BTX. Jadi 4 orang ini dan kelima Alinka. Oh iya, Alinka. Dan 5 orang ini memperebutkan juara nasional. Gila. Lalu kita bilang kayaknya tidak semudah itu Ferguson. Kita harus ikut turun ya, dimana ya gua dan Dani kan juga seorang pro drifter ya kan. Dan kebetulan gue punya mobil yang kedua yang bisa dipakai juga. Iya. Waktu itu akhirnya gue meng-invite Rio SB. Rio SB itu udah lama nggak main. Gue harus bilang menurut gue dia memang udah jadi salah satu legendnya Indonesia ya di dunia drifting. Wah gila sih. Dia bertahun-tahun nggak main, kemarin pas turun tuh kalian lihat sendiri lah. Iya, ya kalau kalian bisa lihat videonya, lo mesti tahu nggak, Rio pada saat pertama kali dia ikutan turun, dia tuh gue kasih bilang, lo mau Jumat mau latihan nggak bisa, gue ada kantor. Jadi dia datang itu hari Sabtu, di mana langsung latihannya cuma 2 kali run, lalu langsung kualifikasi. Dan dia pertama kali pakai mobil gue. Iya, bener banget. Dan dia pertama kali. Merah, ya? Iya, M46 merah itu dia baru pertama kali pakai dan top qualifier. Enggak ya? Gue. Oh, lo top qualifier. Oh iya. Round kedua. Round 3-nya Rio ya. Iya. Tapi dia keberapa ya? Ya lumayan lah, not bad lah, ya kan? Gue 1 atau 2 poin gitu. Pokoknya dia hampir ngalahin Dani lah. Ya kalau Dani yang jadi top qualifier atau gue yang jadi top qualifier ya orang-orang pasti ya udahlah lo latihan di kandang lo sendiri gitu ya kan. Ya walaupun gak semudah itu juga untuk menjadi top qualifier. Waktu kita usaha gila-gilaan lo lihat video on board gue di Instagram. Iya. Lihat gue nyetir kayak wah gila sih. Tapi ya maksudnya balik lagi gitu. Omongan orang kan tetap aja orang itu kandang lo, latihan lo di situ terus gitu kan. Kita nggak bisa menutup orang-orang akan ngomong seperti itu. Nah, di video kali ini gue sengaja banget ngajakin Dani, gue mau ngelihat persepsi dia kalau dia jadi juri pada saat gua battle lawan Rio SB. Oke. Gua jujur nih Dan ya sebelumnya ya, gua belum pernah menang sama Rio SB. Seumur-umur gua belum pernah ngalahin Rio anjir. Gue sekali doang. Gua nggak pernah menang lawan Rio SB. Jadi kalau kemarin kalian sempet nonton itu gua one more time, gue juga deg-degan anjir gue bisa one more time juga lawan Rio. Karena Rio itu menurut gue salah satu dewa lah di Indonesia lah. Iya. Dia salah satu dewa drifting di Indonesia yang dimana karakteristiknya tuh kuat banget Dan. Iya. Ya sih. Dia punya karakter tersendiri. Dulu sempat dijulukin Rio The Smoky. The Smoky. Iya, The Smoky. Karena dia kalau ngedrift gasnya nggak pernah dilepas. Gaspol terus. Dan itulah kenapa gue mengarah ke Rio. Rio ini sebenarnya adalah salah satu role model gue buat drifting. Karena menurut gue dia salah satu yang gentleman banget kalau lagi ngedrift. Nah, di samping dia bawanya galak banget, cuman dia kalau main selalu fair play. Selalu fair play. Gak pernah ada cerita tentang gue di trap sama Rio. Gak pernah ada. Iya nggak sih? Nggak pernah ada. Sebenarnya tuh kemarin gue ketemu ada Rio di event IDS kemarin. Gue tuh sebenarnya pengen buat tadam sama dia. Sampai gue deg-degan tau gak lo? Anjir, walaupun gue tahu dia pakai mobil yang biasa gue pakai, ya kan? Gue udah berpikir dalam hati gue, kali ini gue bisa menang nih lawan Rio. Sumpah gue gak bohong. Gue yakin karena di atas kertas harusnya mobil lo mobil gue jauh lebih bagus daripada Rio. Lebih bagus daripada bener banget gitu kan. Jadi gue langsung berpikir kayak gue asik. Akhirnya gue ada kans.
Tapi ternyata ujung-ujungnya gue kalah. Setidaknya di one more time dulu tuh. Setidaknya senang ya? iya cukup seneng gue udah one more time. Gue nggak pernah menang lawan dia. Kalau lawan Dio kan gue udah pernah menang, iya gak? Kemarin kan gue udah pernah menang lawan Dio. Lawan Rio nih gue nggak pernah menang. Dari dulu gue nggak pernah menang. Lawan gue. Lawan lu belum pernah. Belum pernah menang gue lawan dia. Kita pernah balap nggak sih? Pernah, jarang ketemu sih. Cuman Iya. pernah lah sekali dulu lah. Iya dulu lah, dulu kan. Sekarang belum. Sekarang belum. Kalau bisa sih nggak usah ketemu lah. Kalau bisa ketemunya di final aja. Kita lah boleh lah. Oke, jadi sekarang gue mau ngebahas run antara gue dan Rio SB. Nah, gue di sini sudut pandang gue sebagai juri. Lu minta gue lihat Iya, juri iya. kan? Cuman di sini pandangan gue dari rekaman video ya, Bukan dari juri, tempat posisi Iya, juri. posisi juri. Karena balik lagi tempat posisi juri itu paling tinggi dan dia penglihatannya paling jelas. Paling jelas. Bisa melihat semua apa yang kita lakuin. Sedangkan kalau di kamera tiba-tiba ada yang Iya. posisi ini, posisi sana jadi nggak. Dan gue sebenarnya di sini tuh mau belajar juga sih. Ya, gue juga mau ngajarin ke teman-teman juga gitu. Kalau sebenarnya kayak mobil yang dipakai Rio itu adalah mobil MA, mobil pelan, Tuh non turbo ya. non turbo. Mobil 46 standar nggak sih? 46 standar. Standar ya? Iya standar, cuma di stroke up 3000. Oh, jadi- Cuy aja itu standar. Nggak pakai standalone. Nggak pakai. Haltech Motec Nggak pakai. Ya kan lo tahu juga mobilnya kan. Ya gitu aja udah. Jadi kayak lo beli M46 dari showroom mobil bekas, Iya. mesinnya lo upgrade sedikit. Upgrade sedikit, stroke up ya kan. Stroke up jadi 3000 cc. Jadi 2500. Dari 2500. Itu tetap standar. Itu standar. Tapi bisa ngalahin. Tapi bisa ngalahin M6 gua ya. Udah hampir 400 wheel horsepower, Bang. Dan Oke. bangunnya mungkin ratusan juta. Bangunnya M6 ya lumayan mahal lah ya, Iya, kita iya. tahu lah ya. Iya, iya. Gua nggak nyebutin angka tapi Iya, lihat bangunnya speknya. bisa 2-3 kali lipat daripada bangun si Iya, M46 ini. ini. Dan ujungnya kalah juga. Salah juga lagi. Coba kita lihat ya. Runnya ya. Ini run pertama nih semifinal 1 run 1 ya. Iya, Rio di depan dan gue di belakang karena poin KTT gue jelek. Oke, inisiatif bagus. Wah, Rio semua outer clipping Semuanya dapat. di zone 1 ya. Switchingnya cepat, agresif. Gue motong lain. Dia dapat semua tuh. Dapat semua, gue motong lain di sini. Oh, dia agak motong sedikit nih garisnya. Iya, iya. Kan? Switching sih agresif sih dia bagus. Lo langsung nyadap juga. langsung juga. Nah di sini nih, lu lihat nggak? Gue asap virus banyak itu Iya. nggak ngejar mobilnya ke depan. Di situ Rio zone-nya dapat sih, cuman nggak terlalu outer. Angle-nya kurang Angle-nya gede. kurang, cuman lainnya juga kurang mundur. Jadi nggak maksimal. Tuh, lo bayangin, gue bersusah payah ngejar ini mobil. Lo bayangin, mobilnya gue biasa bawa, gue bersusah payah ngejar. Ya memang mungkin karena satu, gue bisa bilang mobil gue berubah setup, ya kan, dari yang sebelumnya. Sebelumnya gue berasa mobilnya tuh udah grip banget dan udah enak banget ya. Kita pernah kan tandem lo pakai mobil Iya, ini, gue iya, pakai itu bener-bener gue tusuk-tusuk Iya, gitu iya, kan. Lo bisa dorong-dorong. Bener-bener dorong. Ini bahkan sampai gue ngegaspol pun gue masih kayak jalan di tempat gitu karena emang ganti gearbox juga kan kemarin, jadi rasionya agak berubah. Oh iya, feel-nya jadi beda lah ya. Iya. Hasilnya tuh pengaruh banget sih. Rasio tuh sangat pengaruh, tapi ya Dan iya, sebenarnya nih kalau dilihat di sini, lo belakang asap banyak banget kan, Rio enggak kan. Jadi walaupun power kita gede, Iya. cuma belum tentu laju saat lagi drifting, saat lagi set twist tuh kenceng. benar, kita harus bisa setup suspensi. Iya, Dan kalau kebetulan gue belum sempet setup suspensi habis ganti gearbox. oh, bener-bener hamin 1 ya. kan? Bener-bener Malamnya ya. Malamnya kan mobilnya. Mekanik lo pada lembur. Iya. Itu dia lah gitu. Oke. Nah, kalau gue lihat di sini run pertama, gue rada slightly advantage ke Rio, sedikit ya. Karena lo proximity lo nggak terlalu dekat, tapi Iya. lo selalu ada, lo ngikutin. Iya. Ya karena kan pada saat briefing juri maunya lebih ke lo sama-sama lainnya gitu loh. Proximity bagus, tapi angle-nya yang sama. Iya bukan benar. yang nyodok-nyodok Bukan gini. yang angle-nya kecil ya. Bukan yang jauh. Iya, gimana sih? Gimana sih posisinya ya? Ini kalau ini mobil, ini drifting, ini begini sama-sama. Nah. Kalau ini begini, nah ini angle-nya kecil, ini angle-nya gede gitu. Nah, di situ juga kayak gini, yang bagus tuh posisinya tuh kayak gini nih. Jadi Ban depan di pintu lah ya. depan di pintu. Iya, bukan wheel to wheel. Iya, bukan wheel to wheel. Iya, mungkin bahasa pin tapi mundur dikit. Mundur dikit. Mundur dikit. Nah, tapi gue lihat di sini tadi si Rio tuh sempat ada motong garis. Motong garis, nah, ya. mungkin dia di situ ada reduction sedikit, makanya skornya nggak terlalu jauh. Oke. perbedaannya. Itu dari gue ya. Oke. Sekarang kita lihat Pada saat gue di depan nih gue di depan. Kalau kalian mau tahu, gue berusaha bener-bener mati-matian gue untuk kabur. Karena gue tahu mobil M46 gue ini juga grip banget gitu loh. Oke. Nah, lain lo nih mirip nih sama zone 1 sama lah, oke lah. Proximity juga mirip. Ini mirip lah, cuman Rio lebih mundur sedikit. Iya. Proximity Rio agak lebih dekat sedikit. Nah, di sini sih gue lebih
Nih gue pause ya, di sini lo bagus sih, lo nggak nyentuh garis ini sih. Iya. Rio tadi nyentuh. Rio nyentuh, Dan di bener. sini lo nggak nyentuh, Rio nyentuh. Iya, Jadi tapi kan boleh. Mas enggak, sebetulnya kalau depannya enggak, ini berdasarkan yang briefing dari Briefing, kemarin, iya. gue nanya nih, dan di sini kalau lu nggak nyentuh yang mobil belakang, kalau dia posisinya kayak gini dia nggak akan nyentuh juga. Oh iya, seharusnya. benar. Berarti dia di sini mau motong line sedikit supaya ngejar lo. Iya. Jadi bisa dibilang nggak semudah itu buat ngejar lo sebetulnya. Iya. Jadi Rio di sini harus mengorbankan line-nya sedikit ya, supaya bisa ngejar lo. Switchingnya sama-sama agresif. Nah, gue lihat sini Rio nih bagus sih mepet sama lo, cuman di sini line lo nih agak kurang. bener. Line gue agak kurang mundur di situ. Agak kurang mundur. Karena gue pengen lari dan. Mau kabur. Lo perhatiin nggak tuh? Gue keluarin tangan. Karena gue lihat anjir, gue bilang, gue udah berusaha lari, bener-bener lari, gue berusaha lari. Tapi dia ada terus di samping gitu loh. Iya. Nah sama nih, di sini satu lagi mau gue koreksi. Ini gue nggak sengaja nge-pause ya. Ini kan posisi kita lagi mau gedein angle karena mau masuk. Nggak kelihatan ya. Mau masuk inner sini kan. Ini dia ketutupan di belakang lo sih. Nah di sini itu posisi angle lo besar, sedangkan Rio tuh kecil banget. That's why dia bisa ngejar mobil gue. Iya. Jadi dia proximity bagus, tapi dia ngejarnya tuh kayak gini. Angle-nya kecil. Sedangkan yang juri mau ngejarnya tuh side by side. Dengan angle yang sama juga. Itu skor akan maksimum buat si Rio kalau dia bisa kayak gitu. Buat Ceskar ya. Kita lanjutin lo. Sampai waktu saya kita lihat luar biasa dari keduanya Alvarez last outer zone tapi masih di Nah sayang lo nggak kurang mundur pas dia Kurang mundur, ya. Ini juga. Tapi gila sih, ditempelin Rio SB itu emang Rio sih emang gawat sih. Nah oke, gue komentarnya sama si Rio ya. Iya. Kita udah tahu ya hasilnya OMT ya. Tapi kalau gue jadi juri di sini, gue mungkin akan kasih advantage ke Rio sedikit. Di strand 1 kan Rio lebih oke nih. Dan 2 secara proximity sih bagus sih, cuman angle-nya itu jelek banget. Ya mungkin itu dia kali gue dikasih one more time karena angle-nya dia ngejarnya lebih sedikit gitu kali ya. Dan dia banyak beberapa kali motong-motong line. Iya. Tapi kalau kita lihat lead itu bagusan Rio saat ini. Iya pasti. Nah di sini emang ada sedikit Rio lebih menang, cuman faktor sedikit ini kayaknya masih bisa kalau dibikin one more time karena sangat dikit banget perbedaannya tipis lah ya. Tipis ya, jadi masih agak abu-abu sedikit lah gitu. Dan di sini kan juri ada 3. Iya. Makanya kenapa drifting itu juri ada 3, jadi supaya nggak genap harus ganjil gitu kan. Jadi mengambil keputusan deh. Dan juri di drifting itu kan emang agak subjektif lah, bukan yang oke lo yang finish duluan lo yang menang gitu. Nggak semudah itu buat penilaiannya. Dan makanya di sini ada 3 juri dan makanya mungkin dari beberapa juri hasil terbanyaknya pilihan itu adalah one more time. Di sini pun gue cukup setuju sih dengan OMT. Ya karena IHC Rio nggak kurang begitu bagus ya, maksudnya dengan angle-nya ya. Tapi tetap aja ditempelin Rio SB itu rasanya nggak enak. Tapi ya satu yang gue suka dari Rio SB tau nggak apa? Ketika dia nempel dia tuh benar-benar bukan yang nyodok gitu kan. sorry. Bukan yang nyodok gitu. Maksudnya bukan yang mau nabrakin mobil gitu loh. Dan gue seneng banget. Dan kenapa? Karena pada saat gue lawan Rio di sini, gue nggak bilang ya sebenarnya gue bisa aja bilang yo lo ngalah dong yo biar gue dapet piala. Ya kan gue bercandaan aja sama Rio. Tapi gue tuh pengennya yo all out aja gitu loh. Pokoknya kita fight aja, anggap kita lagi show. Gue tuh bilang sama Rio kayak gitu. Jadi ya gue bisa dibilang di sini ya gue seneng banget gitu. Apalagi nih pas ketika one more time nih, gue tuh deg-degannya tuh ada banget. Asli gue nggak bohong, gue deg-degannya ada banget. Jadi pada saat one more time ini kan gue di belakang nih, lo lihat deh, gue tuh agak lebih bersemangat buat attack. Kalau lo lihat ya. Mungkin lo lebih karena lo udah tahu nih, line Rio kayak gitu, jadi OMT-nya lo udah baca nih, lo bisa berani lebih galak lagi kan? Nih, kita lihat. Nah di sini lo agak cutting line kan? Iya, karena angle gue langsung gede banget. Line Rio bagus, bener. Tapi lo bagus lo bisa ngikutin. Iya, makanya di sini gue bilang gue nambah 100. Sayangnya gue kena kon di situ. Gue sadar banget tuh. Tapi gue nge-follow-nya juga yang bener-bener gue. Wah ini sih, ini bagus banget lo follow-nya. Angle gue lebih gede dari Rio di situ. Karena gue nahannya pakai angle. Nah di sini lo ngikutin, motong dikit lah. Iya. Woi tungguin gue gitu maksudnya. Kenceng banget. Iya, kalau udah tarik gue tarik gitu. Maksud gue tuh, woi tungguin gue.
Tapi bener-beneran gue kayak lagi show aja gitu di sini sama Rio. Ini emang entertain banget sih. Gue dari pedok tuh nontonnya juga anjir gila sih. Gue bener tepuk tangan sih, seru banget soalnya nontonnya. Entertain lah ya, entertain. Ya dia entertain kan nggak? Oh iya, ini kalau gue ya, gue kalau jadi gue sebagai drifter tuh gue bukannya gue harus juara satu enggak, cuma gue kayak gue begitu finish gue selalu ngeliat nonton tetep pada tepuk tangan ya. Kalau tepuk tangan tuh gue kayak seneng kayak gue. Kayak seneng ya, gue juga sama sih ya. Kita bisa memberikan hiburan. Iya. Tapi itu kemarin yang gue walaupun gue kalah tuh pada tepuk tangan gue seneng banget gitu loh. Karena ini dua-duanya juga mobil yang gue pakai. Nah pada saat di depan gue coba liningnya gue coba lebih rapi lagi daripada run sebelumnya. Tapi ternyata di sini gue out. Nah inilah yang bikin gue kalah karena pada saat gue di depan gue sadar gitu. Kan gini Dan, stop deh. Di sini kan bekas oli kan. Ingat gak bekas oli kan? Bener. Jadi di situ dikasih kalsium karbonat. Nah, udah gue dikasih tahu di situ hati-hati gitu loh. Jadi gue selalu takut buat ngejar ke sana karena mobil gue tuh belum dapat grip. Lo belum megang mobil. Iya, nah that's why di situ tuh gue selalu takut gitu loh. Jadi anggapan gue di situ tuh masih ada oli. Tapi memang bener di situ licin. Terus sebenarnya lebih licin lagi di sebelah sini. Iya. Ya itu pada saat gue lagi lawan Roka. Coba kita lihat next. Nah, di sini kelihatan lo udah keluar nih. Nah, di sini udah deduction gue deh, udah kalah deh. Sebenarnya run 1 tuh kalau run 1 gue nilai lo tinggi, bagus. Mungkin gue akan ngasih skor 64. 64 kalau ya. Tapi di sini ya udahlah. Masalahnya Rio ini kayak robot tau gak lo? Oh iya, sama run 1 lo tadi chase ya? Chase iya. Nah gue agak motong ajar itu. Kan? Jadi, itu yang salahnya gue. Gue kurangin dari 64 jadi 5,5. Tuh pada saat dia switch-nya pun juga gue tuh mau ngabur. Nggak masuk. Karena gue tahu di otak gue tuh cuman kabur gitu loh. Ditempel Rio, Pak. Tapi berasa nggak sih lagi drifting itu ditempel lama? Berasa banget. Masalahnya kan suara mesin itu gue hafal banget. Iya sih. Belum lagi tendang kopling mulu kan. Jadi gue kedenger. Rio kelihatan sih usaha banget. Tapi ya akhirnya gue pelajarin di sini, ya kan, gimana sih cara, lo lihat gak? Pada saat gue buka full angle, dia cuma bukanya sedikit, dari angle mobil itu juga udah kelihatan. Nah that's why gue dari sini gue banyak belajar, oh ternyata mobil itu tuh bisa mumpuni banget kalau lo bisa bawanya. Gue jujur, gue disuruh bawa mobil ini, lo bawa mobil gue gak bakal bisa kayak gini. Gue harus belajar lagi. Apalagi dia pertama kali nyoba mobil ini, iya. Ini di sini sih kelihatan Rio tuh mengorbankan angle-nya benar supaya bisa ngambil proximity. Jadi untuk ngejar lawan itu ada sedikit faktor yang harus lo korbankan. Iya. Wah, lo keluar api, keren sih itu. Ya, gue di sini akhirnya gue bisa tahu kalau ternyata lo juga kurang keluar sini kan. Iya, dikit pas masuknya doang. Cuman ya mau gimana lagi ya, mau mobilnya limit segitu kan, kalau dia mau gedein angle udah pasti ketinggalan. Benar, kan? Ya itulah dia. Makanya kenapa gue mau bikin konten tentang ini penting banget. Di sini gue kalah posisinya Dan, ya kan? Iya. Di sini tuh posisi gue kalah, tapi gue tuh selalu percaya sama yang namanya ya ketika lo belajar yang baru gitu ya, lo jadi punya ilmu yang baru. Sekarang lo bisa bilang, mobil gue nih yang M46 ini lo pakai lo bisa jadi juara lo. Bener gak? Udah terbukti gitu loh. Maksudnya dipakai dengan orang yang tepat ya. Dipakai dengan orang yang skillnya udah bagus, ya bisa jadi lebih bagus juga gitu. Gue jujur gue akuin dari dulu sampai sekarang, gue selalu bilang gue tidak pernah menang lawan Rio SB. Itulah ketakutan gue sebenarnya. Gue nggak tahu ya, apa mungkin gara-gara namanya dia jadi udah jiper duluan gitu loh. Itu pengaruh juga sih. Pengaruh banget gitu. Makanya kalau gue ketemu Rio tuh deg-degan gue tuh ada banget gitu loh. Dulu tuh gue kayak gitu tuh, ngejar mobil Rio dengan mobil 2JZ standar pakai turbo standar, dia yang gue yang gila kecil. Gue masih inget banget gue punya fotonya. Serius gue nggak bohong. Jadi gue tuh cuma mau nyampein juga di video kali ini gitu. Kalau yang pertama ketika gue udah turun balapan, ya kita udah harus siap terima kalau misalnya kita siap untuk kalah. Itu penting banget untuk menjadi profesional. Bener gak? Karena untuk memiliki mental juara itu kita juga harus bisa menerima kekalahan kita dengan lapang dada. Dari situlah kita harus bisa mengkoreksi, introspeksi diri, dan ya nggak ada noda nggak belajar. Dari situlah benar. Bangkit, kita latihan lagi, belajar lagi setup mobil yang bener kayak gimana gitu. Ya belajar juga dari pro lah. Sharing lah sama kita juga, kita seneng banget gitu. Justru kita malah pengennya touch langsung supaya kita bisa tahu gitu kan. Di sini pedok kebuka semua, kita bisa datang. Yes. Kita ngobrol sama-sama. Dan ya di situ lah latihan lagi, barulah keluarlah sang juaranya itu. Nah
Sekaligus juga di sini kalau gue membuktikan kalau mobil yang standar bukan berarti mobil yang pelan bukan berarti mobil nggak bisa menang. Finalnya kemarin mobil yang sama-sama pelan loh. Rio lawan Zarvan. Zarvan sebenarnya pelan mobil ya. Pelan gak nyampe 200 WHP. Karena keren aja Legend AE86 gitu kan. Karena enteng mobilnya. Jadi balik lagi. Tapi AE86 tuh gue baca-baca susah loh dikontrol sebetulnya. Susah. Kan gue pernah juara 1 pakai AE86 kan. Tapi kaki-kakinya di dalam tuh udah dirubah S14. Sama-sama nggak pakai power steering juga. Tapi ya maksudnya gini. Lo bayangin nggak final kemarin di round ketiga itu mobil pelan lawan mobil pelan. Mobil yang kenceng-kencengnya udah gugur semua dia. Mobil yang kenceng-kencengnya udah gugur semua. Jadi gue bisa ambil kesimpulan nggak? Pertama, mobil yang pelan dengan setup kaki-kaki yang baik dan benar itu bisa mengalahkan mobil yang kencang. Bisa, banget betul. Ya itu hasilnya bukti. Kemarin di ronde. Inilah yang gue bilang. Pada saat pelajaran apa yang bisa diambil pada saat gue melawan Rio SB. Di atas kertas mobil gue jauh lebih kencang daripada Rio. Cuman balik lagi satu, setup gue kurang bagus setup suspensinya. Dan yang kedua, skill gue mungkin kurang jago dibandingin sama Rio. Gue mengakui banget Rio ini tuh bener-bener kayak memang udah bakat dari lahir gitu loh. Iya, dia jago setup kaki-kaki. Setup kaki-kaki itu bagus. Nah, that's why sekarang mobil gue lagi di setup sama Rio. Karena habis kejadian kemarin, gue ngobrol sama Rio, yuk, gue bawa mobil ke tempat lo, tolong di setupin ya. Oh iya. Dan untungnya dia juga emang suka berbagi ilmu gitu loh. Iya sih benar. Iya, kita tuh yang bukan kita semua lah, pro tuh nggak pelit ilmu kok. Iya. Nanya aja benar-benar kayak kita malah senang kita naik muncul bibit-bibit baru lah. Bener banget. Dan makanya kemarin ketika akhirnya gue harus end up di best 4 karena waktu pas gue di battle perebutan juara 3, ini kan habis dari sini gue lawan Rico. Itu ternyata belt gue copot dan kena ke crank sensor. Jadi cranknya hilang. Jadi mati udah. Mati. Ecu nggak bisa baca crank. Ya udah mau diapain lagi? Ya kan namanya balapan ya kan, kita harus siap untuk menang tapi juga kita harus juga siap untuk kalah gitu. Nah paling dari video ini mudah-mudahan banyak pelajaran dari teman-teman yang bisa kalian pelajari, terutama gimana sih caranya jadi profesional. Karena kayak Dani di round kedua dia bisa juara, di round ketiga even dia masuk ke base berapa sih lu? Langsung kalah di base 8. Langsung kalah di base 8. Itu gue minjem mobil lagi. Iya. Apapun bisa kejadian karena mobil lu rusak ya. Itu mobil baru jadi banget, gue ngelatin sama sekali langsung pakai ya, nama juga ini bukan mobil keluar dari showroom ya, ini mobil yang dibangun, yang dibikin dan masih ada trial dan error ya. Jadi ya akhirnya kemarin mobil gue dengan terpaksa harus berhenti, harus istirahat. Ya udah gue nggak bisa awalnya ya gue bangun mobil M6 ini gue udah tahu gue pasti disadvantage. Satu, bodi gue gede, kedua bodi gue panjang ya kan, dan pasti lebih berat daripada mobil gue yang M46 sebelumnya. Sebenarnya mobil gue yang M46 zaman dulu yang sebelum gue ganti M6 ini itu secara suspensi, secara chassis itu udah sempurna menurut gue. Lo R&D-nya tuh udah lama banget. Sedangkan kan ini mobil gue baru keluar berapa kali kan, R&D-nya masih baru banget gitu. Jadi ya kita masih research lah. Tapi setelah gue coba dan setelah konsultasi juga ternyata mobil ini bisa juga jadi kompetitif. Bisa juga. Buktinya bisa menang sampai best top 4. Iya banget loh. Ya tinggal butuh jam terbang aja untuk menguasain mobil ini. Karena kan kita biasanya kalau kita beradaptasi sama mobil baru, chassis baru itu butuh waktu lah. Iya. Dan satu mobil yang sama aja, mobil misalnya kita sama-sama kayak M46. Mobil gue sama mobil Akbar pasti feel-nya tuh beda. Belum tentu bisa bawa mobil loh kan. Yes, benar. Karena settingannya tuh pasti ada yang berbeda. Ya, pokoknya gitu deh buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih, dan yang udah mensupport juga, terima kasih. Gue juga nggak bosan-bosan kayak ngucapin terima kasih kepada sponsor gue, terutama HSR Acelera, MS2 Foreman, JPX yang udah mensponsori gue nih untuk balapan, dan juga nggak cuma balapan tapi juga mensponsori eventnya di Indonesian Drift Series. Thank you banget karena gue yakin semua drifter kali ini mengucapkan terima kasih pasti buat para sponsor untuk sampai jadinya acara ini. Gitu. Jadi kalau banyak komentar netizen tentang kalian sudah bisa menjadi juri, coba kalian pikirkan lagi. Ya udah, nggak bosan-bosan gue ngingetin untuk tetaplah berhati dalam berkendara dan adios.